membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, kami taruh kepercayaan kami padamu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Yang mengerti, Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengimani lagu ini, kita nyanyikan dari awal. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya. Ku
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, kami cinta Engkau, cintakan. Bapa, Engkau baik. Segenap hati ucapkan kepada Tuhan, baik, Kau selalu baik bagi kami, baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembah, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita tenang di hadapan, di hadirat Tuhan. Bapa, Engkau baik, sangat baik, sungguh amat baik bagi kami. Kami ada di tempat ini ya Tuhan. Hati kami merindukan Engkau. Biarlah Engkau mendapati hati yang haus kepada Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Pujian kami, penyembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Penghormatan kami, pengagungan kami dalam hidup ini hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu lewat kebenaran firman yang akan kami terima siang hari ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Engkau menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu satu-satunya yang sanggup memulihkan kami. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terbelenggu. Dan juga menghiburkan orang yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Shalom. Saya percaya semua kita diberkati pagi hari ini, siang hari ini. Yang setuju katakan amin. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan ya di tempat ini, rekan-rekan ya, satu pelayanan. Ya, kita berjumpa lagi ada di tempat ini. Dan sekarang kita boleh saling berbagi, ya, saling memberkati ada di tempat ini. Amin. Nah, puji Tuhan, kita Bapak Ibu bersyukur, ya, baru beberapa hari yang lalu, ya, gereja berdoa untuk jalannya pemilu, ya, dan pemilihan sudah berlangsung, sudah selesai. Nah, kita bersyukur aman, damai, dan rukun. Nah, apakah kita berhenti sampai di sini setelah sudah selesai pencoblosan? Tidak. Ya, kita terus masih Tuhan minta berdoa, ya, karena Tuhan tempatkan kita di bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana aku tempatkan kamu, aku buang kamu. Nah, kita sekarang ada di bangsa kita. Jadi kesejahteraan bangsa ini merupakan kesejahteraan kita juga. Dan tanggung jawab gereja adalah mengambil bagian untuk memastikan
bangsa ini, negara ini diberkati Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan terlibat, Tuhan campur tangan. Amin. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena Tuhan, ya, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kita melewati pemilu yang begitu aman, ya, tidak seperti yang diprediksi oleh banyak orang. Kita mengucap syukur, ya. Sekalipun pasti ada riak-riaknya. Nah, ada tuduhan-tuduhan atau ada fiktisasi, ya, fiktif. Nah, gak apa-apa, bangsa kita bangsa yang besar. Tetapi bersyukur, bukan satu kebetulan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di bangsa ini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Dan kita mengucap syukur Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena tuntunan Tuhan bagi kita jelas hari-hari ini. Bangkit dan menjadi terang. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan bersinar atasmu. Nah, ini sejalan Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi kalau kita duduk sama-sama, dapat visi dari Tuhan, bangkit menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya. Nah, kita mengucap syukur. Berarti ada sesuatu kemuliaan yang dimiliki anak-anak Tuhan. Ada kemuliaan yang di dalam diri anak-anak Tuhan itu melekat di dalam dia. Oleh karena Yesus Tuhan Allah yang hidup, dialah Tuhan yang kita sembah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadi kita bersyukur. Nah, sekarang ada tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Tidak hanya sekedar menikmati, terima, ya, terus diurapi. Lalu tindakan kita apa? Langkah konkret kita apa? Nah, ayo kita sama-sama. Ya, kehidupan ini kan terus berjalan Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini kita bisa duduk di sini. Ini merupakan satu perlombaan iman. Karena banyak orang memulai tetapi tidak sampai mengakhiri. Nah, ini yang terus menerus kita pergumulkan. Maka pribadi lepas pribadi harus memastikan ini kan perlombaan. Kehidupan ini sebagai suatu perlombaan yang wajib kita harus lalui. Kita harus jalani. Nah, oleh karena itu untuk menjadi pemenang, untuk menjadi juara, ya, sampai kepada finish. Jangan sampai seperti Paulus berkata seperti ini. Kamu memulai dengan roh, masakan kamu mengakhiri dengan daging. Nah, itu sebabnya tantangan kita orang yang percaya, meskipun banyak godaan, meskipun banyak pengaruh dari luar, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dengan segenap hatiku. Sorry, minta tolong pemusik karena kita akan banyak nyanyi. Ya, bantu saya. Sama-sama bersama dengan jemaat, kita akan siang hari ini lebih banyak memuji Tuhan. Amin. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Itu yang diucapkan terus-menerus. Bayangkan kalau ratusan kali Bapak Ibu bergumam, tutup, pejamkan matanya terus. Yesus, aku cinta Engkau. Yesus, aku cinta Engkau. Itu akan melekat di dalam diri kita. Dan itu akan memampukan kita untuk mengawasi langkah kita. Sehingga kita sampai di finish pada akhirnya Bapak Ibu. Aku telah mengakhiri pertandingan, kata Paulus. Dan aku menang. Dan itu juga terjadi bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, yuk kita buka sama-sama ya, dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Nah, saya kasih judul atau perikop, judul khotbah siang hari ini, mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Katakan amin. Nah, kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita secara khusus hari-hari ini. Dalam zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Yesus. Ya, memandang kepada Yesus, tertuju matanya kepada Yesus. Karena kita nggak kuat. Beban dalam hidup ini terlalu begitu berat, banyak godaan, banyak upaya yang dilakukan dari luar untuk menarik kita supaya kita tidak berjalan bersama dengan Yesus. Banyak beban, banyak pengaruh, banyak godaan. Jadi dipastikan bagi kita gereja, orang percaya, pandang kepada Yesus. Memandang, mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Jangan berjalan sendiri. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita nggak mampu. Kelihatannya mampu. Kelihatannya seolah-olah bisa. Tapi hakikatnya, no, nggak bisa. Apa yang Tuhan mau kita perbuat, kita lakukan pada saat mata kita tertuju kepada Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, menanggalkan beban dan dosa. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kita duduk hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak saksi yang memperhatikan, yang mengelilingi kita. Iman kita percaya bahwa banyak saksi, malaikat-malaikat menyaksikan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Kita fokus, hati kita terbuka, sedang memuliakan Tuhan. Amin. Karena itu, apa yang harus kita perbuat? Tanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa. Kita tahu bahwa rintangan terbesar yang membebani langkah perjalanan hidup kita, ya, adalah dosa. Kita ini ibarat seorang pelari yang sedang bertanding.
Bayangkan bisa tidak dia sampai sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan maksudnya Tuhan, di finish tepat waktunya, kalau ada beban yang merintangi. Bisa enggak dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalau kiri kanan, depan belakang, atas bawah, ada beban. Tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Rintangan terbesar yang membebani langkah perjalanan hidup kita adalah dosa yang tidak ditanggalkan. Dosa yang tidak ditanggalkan berarti terus dilakukan. Tidak ada langkah pertobatan atau bahkan menjadi sesuatu yang dinikmati. Nah, jika dosa ditanggalkan, tidak dipakai atau dilakukan lagi, beban kita terlepas. Dan kita percaya hanya Yesus yang sanggup membebaskan, melepaskan, mengangkat semua beban dan dosa. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, ya, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab roh yang memerdekakan kamu, sebab roh Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Galatia 5 ayat 1 berkata seperti ini. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari dosa. Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita free, kita bersyukur punya nilai hari ini. Di dalam Kristus nilai kita beda dengan orang dunia. Karena kita biji matanya Tuhan, kita istimewa. Nah, orang yang istimewa inilah yang tidak boleh sembarangan hidup. Dia harus mengatur, mengelola, memanage seluruh kehidupannya. Karena dia anak kerajaan. Bayangkan seorang pangeran, seorang anak kerajaan, bebas di luar sana seperti masyarakat biasa. Gak bisa. Bedanya adalah kita orang-orang percaya kepada Kristus punya nilai, value-nya kita itu luar biasa istimewa. Masalahnya kita pernah jatuh dalam dosa. Betul. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia menjadi tawanan dosa. Dan terpisah dari kemuliaan Allah. Terpisah dari hadiratnya Tuhan. Nah, sekarang kita diperdamaikan Bapak Ibu Saudara. Maka hanya Yesus yang sanggup mengangkat, melepaskan, menanggalkan segala beban. Dosa yang ada di dalam kita, kekuatan kita terbatas. Kita nggak mampu. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus, Roh Kudus diberikan, supaya kita punya kuasa. Amin. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus sudah memerdekakan kita. Oleh karena itu jangan lagi terperdaya. Jangan lagi ditipu oleh kenikmatan dunia. Oleh segala hawa nafsu, kedagingan, cinta dunia. Enggak, kita memang masih ada di sini. Kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh membuktikan kalau kita itu sebagai anak Tuhan tidak boleh malas. Tapi kita bekerja, kita berupaya, berjuang. Kita berjuang oleh karena firman Tuhan berkata, lakukanlah segenap hati. Apapun juga seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi motivasi kita, saya hidup, kita hidup, Yesus. Amin. Tuhan Yesus satu-satunya. Engkau alasan selama ku hidup. 70-80 tahun kemudian firman Tuhan berkata, selesai, berlalunya begitu cepat. Berlalunya begitu cepat. Nah, kalau kita nggak merenungkan sungguh-sungguh, maka selesai. Selesai. Hidup
tidak ada artinya. Tidak memberikan makna. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, mari kita tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lepaskan kalau ada sesuatu yang terikat. Nah, ini bukan berbicara dalam hal-hal, Pak, hal-hal ya perzinahan atau yang lainnya. Tapi hal-hal di mana karakter dan sifat kita yang melekat. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, mereka terus bersungut-sungut. Banyak pertolongan Tuhan mereka terima, mereka alami. Tapi mereka menggerutu. Mereka banyak sekali mengeluh. Banyak menuntut. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama mulai dari hal-hal yang sederhana. Hari ini, aku mau berusaha dengan pertolongan Roh Kudus menahan tutur kata, mulutku, ucapanku dari hal-hal yang menggerutu, hal-hal yang mengeluh, dari hal-hal yang selalu ingin menuntut. Nah, kita buang, kita harus menang dari hal-hal kecil. Itu juga beban. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, ternyata itu bisa mematikan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa itu sudah dipimpin. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat menuju tanah Kanaan, di mana negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk sampai ke sana Bapak Ibu Saudara, kepada janji itu, mereka harus mengalami proses ujian demi ujian. Mereka harus menang terhadap ujian ini. Mereka harus sampai kepada finish. Tapi kita lihat, ternyata tidak banyak orang yang bisa sampai kepada finish kalau mereka menggerutu, mengeluh. Mereka cuman hanya tahunya menuntut, gak sampai. Memang Tuhan izinkan mereka mengalami pertolongan Tuhan, tetapi untuk sampai di tanah perjanjian, no. Karena Tuhan memilih orang-orang yang qualified, orang-orang yang punya mutu sampai di tanah perjanjian. Itulah sebabnya kita dengar hari-hari ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah menuju jalan kebinasaan. Tapi banyak orang lewat melalui jalan yang lebar itu. Kita dengar gembala pembina kita Pak Niko, ya, hari-hari ini terus mengingatkan kita. Terus mengingatkan kita. Ayo berjuang untuk masuk lewat pintu yang sesak itu. Dan banyak orang berusaha Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mendapatkannya. Nah, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus mampukan kita untuk melewati setiap proses kehidupan ini dengan kemenangan yang gemilang. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Setiap hari,
Setiap hari Tuhan, aku terbatas. Kalau bukan karena Tuhan, maka aku gampang untuk jatuh. Oleh karena itu berikan aku hati yang sepenuh, segenap untuk mengikut Engkau. Jadi ada penyangkalan diri Bapak Ibu Saudara. Kita menyangkal setiap hari, kita menyalibkan. Nah, hal-hal yang sederhana. Tanpa disadari, banyak orang memiliki sikap, sifat. Karena pergumulannya begitu berat, dan dia lupa kalau dia punya Tuhan. Dia tidak menyadari karena tidak lahir baru. Karena tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka dia jalani hidupnya, tapi disertai dengan riak-riak, marah, emosi, berlaku curang, motivasinya ingin menipu orang. Wow, akhirnya dari batu sandungan. Dari batu sandungan, nah ujung-ujungnya tidak bisa dipercaya. Manusia saja tidak mempercayai, apalagi Tuhan. Jadi penting bagi kita, ayo kita pelan-pelan. Kita merenungkan sama-sama, kita mengoreksi diri kita introspeksi. Apakah dengan cara saya seperti itu, saya memastikan diri saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? No. Oleh karena itu, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita kerjakan? Dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak pemimpin-pemimpin di tempat ini. Ya, Tuhan tempatkan kita dimanapun, mungkin di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, ya, di komunitas, parsahutahun. Nah, lalu ada di tengah-tengah kerohanian, di gereja, di marketplace, dimanapun. Kita tidak bisa memungkiri pasti ada pergumulan. Tetapi sekali lagi, kita pastikan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus yang memimpin. Jadi kita bisa menang. Yang kedua, berlomba dengan tekun. Kehidupan kita dengan segala masalah dan pergumulannya digambarkan sebagai sebuah perlombaan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menang dalam perlombaan yang harus terlebih dahulu kita miliki adalah ketekunan. Filipi 1 ayat 6 berkata seperti ini. Ia yang memulai satu pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sampai pada hari Kristus Yesus. Kehidupan ini perlu dijalani dengan tekun. Karena ada goal di depan, karena ada sasaran Bapak Ibu, maka perlu kita melatih diri kita untuk bertekun. Karena banyak orang ya memulai sesuatu dengan semangat membabi buta, luar biasa. Nah, Tuhan izinkan ujian, Tuhan izinkan pergumulan. Langsung dia menyerah. Langsung dia give up. Langsung dia bertanya, mungkin barangkali bukan ini tujuannya Tuhan ditempatkan saya di tempat ini. Lalu dia berpaling, kemudian menghentikan apa yang telah dimulai. Tidak seperti itu. Kita ini dilahirkan dan punya dosa, ya, warisan. Karakter kita, sifat-sifat kita, daya juangnya kita, itu ketika kita ada di dalam dosa itu lemah. Tetapi puji Tuhan, Yesus mati untuk kita. Yesus disalibkan, dia berkorban, semua dilakukan untuk kita. Maka sekarang berubah. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah datang. Dan kita ada di dalam Kristus. Nah, kita bersyukur, kita bangga.
maka berjuanglah. Nah, bertekun ini juga diartikan, dimaknai Bapak Ibu, terus menerus secara konsisten dilakukan, secara gigih dikerjakan, secara ulet dan segenap hati diperbuat, dan terus ada dalam koridor setia. Setia. Nah, saya sering berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai tantangan yang ada. Tapi ini mudah-mudahan perenungan banyak orang juga. Supaya kita berjaga-jaga, waspada. Kita ini Tuhan tempatkan apakah dalam rumah tangga, apakah dalam marketplace, apakah di dalam pelayanan, apakah sebagai pengerja. Kita sudah memulai sesuatu dengan baik. Lalu Tuhan kirim orang-orang untuk kita gembalakan. Untuk kita monitoring. Untuk kita awasi, untuk kita bimbing, untuk kita didik. Lalu tiba-tiba ada ujian, ada pergumulan. Lalu kita dilemanya, kita bertanya, Tuhan, saya sudah memulai. Tapi kok rasanya jenuh, kok rasanya capek. Kok orang yang kita bimbing tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati. Nah, kemudian kita buru-buru langsung tinggalkan semua, ambil langkah. Langkah cepat, yang instan. Padahal belum tentu itu maunya Tuhan. Tuhan sedang menguji untuk kesabaran. Tuhan sedang melatih kita supaya punya kualitas, punya mutu. Lewat apa? Lewat ujian demi ujian. Sebenarnya Tuhan sedang mengutus kita, sedang menguji kita. Karena Tuhan tahu, nih kamu orangnya kurang tekun nih. Ya udah, saya kirim banyak masalah. Keuangan yang bermasalah lah, keluarga mungkin, pekerjaan mungkin. Tapi tujuannya adalah supaya engkau berlutut, supaya engkau sabar. Tapi kita punya fighting spiritnya itu, daya juangnya itu rendah. Akhirnya belum apa-apa, udah langsung hands up, udah langsung menyerah. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa punya nilai, punya mutu, Bapak Ibu, punya kualitas dengan cara seperti itu. Belum apa-apa, lompat. Belum apa-apa, gak sabar. Belum apa-apa, udah menyerah. Bayangkan kalau dalam sebuah pertanian, ya, kita tanam sebuah tanaman, mulai dia numbuh, terus kemudian dalam sekian bulan harusnya dia sudah berbuah, tapi kita cabut, pindahkan lagi. Dia mulai beradaptasi di tempat yang baru. Lalu kemudian dia sudah mulai mengakar. Pindahkan lagi. Nah, itu namanya ilmu monyet, ilmu kera. Lompat, 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 lompat. Nah, mana bisa? Kita beda. Kualitas hidup kita beda. Untuk memperoleh ketekunan sebagai orang percaya, kita harus berada dalam latihan rutin yang disertai dengan disiplin. Latihannya tentu saja dengan menghadapi pencobaan-pencobaan yang menggoda kita. Dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, tetaplah berdiri dan berjuang dengan tekun. Amin. Apapun mulai hari ini, Tuhan perlihatkan kepada kita. Minta roh ketekunan kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau sudah beribadah di tempat ini, maka pastikan Bapak Ibu Saudara, engkau bertumbuh
supaya buahmu itu nanti manis dan juga jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Jangan hari ini ke gereja, besok ada arisan. Tepatnya hari Minggu lagi. Arisan ibadah, arisan ibadah, arisan ibadah. Langsung lempar koin, arisan dapat. Ya udah berarti tanda-tanda dari Tuhan. Nah, dia membenarkan sikapnya. Oh, itu udah satu kemunduran. Tetapi kita harus memilih tetap. Apapun, saya memilih untuk beribadah. Harus seperti itu. Lalu berapa tahun kita ada di sini? Contoh, ya kan? Saya bertahun-tahun duduk sebagai jemaat. Maka kita mesti harus punya goal, Bapak Ibu Saudara. Terus menerus sudah setia setiap minggu beribadah, datang tepat waktu. Lalu engkau mesti harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat sebagai jemaat yang sudah sekian tahun di tempat ini, ya Tuhan. Tuhan beritahu, naik. Engkau harus menjadi rekan sekerja dari Roh Kudus. Bersama-sama dengan pengerja-pengerja yang ada. Ambil bagian. Karena tuayan sudah menguning. Tuayan banyak tetapi pekerja sedikit. Tapi masalah engkau ada di sini. Kita ada di sini. Berarti ada rencana Tuhan. Amin. Ada maksudnya Tuhan. Jadi jangan nyaman dengan diri kita. Meskipun segudang atau banyak kesibukan. Tetapi hari ini buktinya kita ada di tempat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu, ketekunan itu menjadi milik kita. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus berarti menjadikannya patron, model dalam perjuangan iman, teladan. Ya. Sebagai mentor, sebagai pemimpin. Nah, memandang kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus. Lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjadi gambaran, menjadi satu model, menjadi satu teladan bagi kita. Nah, dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Yesus menjadi contoh kita. Dia difitnah, dia dikata-katai, dia diludaki. Makanya firman Tuhan berkata, dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah, kita belum mencucurkan darah. Tapi Yesus sudah. Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Maka wajib bagi kita ketika pandang Yesus. Kalau Yesus sudah lakukan itu, mampu Roh Kudus ada ditaruh di dalam diri saya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Iman yang mengalahkan dunia. Amin. Jadi percaya waktu kita memandang kepada Yesus, Yesus memperlihatkan gambaran yang jelas. Dia abaikan kehinaan. Karena ada sukacita yang disediakan bagi setiap orang-orang yang percaya. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ada sukacita besar. Nah, kalau ditanya satu persatu, pasti semua jawabannya setuju dengan saya. Kamu mau Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik atau bukan? Pasti kita memilih semua. Saya mau ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pandang Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam mengatasi persoalan, pergumulan, pandang Tuhan Yesus. Amin. Mari memandang kepada Tuhan Yesus. Memandang kepada Yesus adalah menjadikan kita memiliki kekuatan yang baru, punya power, ya, punya kekuatan yang baru.
Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pertanda bahwa segala kuasa ada di tangannya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Jadi kamu punya power, kita punya kuasa, punya kemampuan. Jadi anak-anak Tuhan itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dunia di luar sana. Karena segala kuasa aku berikan kepada kamu. Sehingga ketika kamu menginjak ular dan kalajengking, artinya sengatan-sengatan, pengaruh-pengaruh dari luar, dari dunia ini, kamu mampu mengatasinya. Kita mampu mengatasinya. Sehingga kemenangan menjadi milik kita. Amin. Amin. Kuasa itulah yang telah diberikan kepada setiap murid Kristus. Dengan demikian kita diperlengkapi dengan kuasa itu untuk menyelesaikan panggilan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sekali lagi, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan Dia, bersama dengan Roh Kudus, kita mampu menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang kedua, Tuhan berikan kepada kita roh ketekunan. Karena dalam perlombaan yang diwajibkan bagi semua kita, tidak mungkin kita sampai kepada finish kalau kita tidak melakukannya dengan tekun. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin engkau mampu melakukannya kalau engkau tidak punya role model, tidak punya teladan. Dan teladan yang sempurna yang kita harus ikuti adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan orang loser, bukan orang kalah, bukan pengecut. Tapi kita punya nilai. Nilai kita ada di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur. Kita bersyukur siapapun di tempat ini. Jangan lagi pandang dirimu, jangan lagi nilai dirimu, jangan lagi engkau anggap dirimu tidak berharga, tidak bernilai. Karena itu tipu daya dosa. Tapi engkau telah diubahkan, engkau telah dimerdekakan. Oleh karena itu kita bersyukur pagi hari ini. Semua kita ada di tempat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya undang para pemain musik, imam musik. Aku cinta kepadamu, Tuhan. Aku rindu kepadamu, Tuhan. Ayo naikkan segenap hati, engkau berbicara kepada Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita sama-sama siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ya Tuhan Yesus. Sembah, oh ku nyanyi
muliakan Engkau. dan ku agungkan. Kau layak ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Inilah pernyataan kami ya Tuhan Yesus di siang hari ini. Biar Roh Kudus yang memampukan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kemenangan dari Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Haleluya. Buat firman Tuhan-Mu yang sangat luar biasa memberkati bagi kami semua. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami pulang dari tempat ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, persembahan misi. Kau berkati setiap daripada kami yang sudah mempersiapkan dan juga akan memberi. Kau berkati tangan-tangan akan memberi, biarlah berkat-Mu tercurah atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi, haleluya, amin. Boleh silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan yang terbaik, kita akan menyaksikan LPG News. Halo saudaraku, sambil memberikan persembahan, ayo kita saksikan LPG News minggu ini. Ada banyak perubahan ketika bersama-sama kita berdoa. Dan kami, LPG Ministry, mempunyai 2 kegiatan doa yang bisa Bapak Ibu Saudara ikuti. Dan infonya saudara bisa lihat di layar. Saudara, kami himbau saudara untuk mengikuti Bible Study, di mana kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan di Bible Study kita juga bisa bertanya tentang apa yang kita pelajari. Bible Study bulan ini kita adakan di tanggal 24 Februari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Ayo bergabung. Katanya anak muda, tapi masa sih nggak gabung bareng kita di ibadah YDJ? Saya pastikan ketika teman-teman datang pasti ketagihan dan mau datang terus. Ayo saya ajak kalian untuk datang ke ibadah YDJ. Tempat kita bertumbuh bersama-sama pukul 5 sore di tempat ini GBI LPG Top Floor Pondok Gede Plaza. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani, baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah. Hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghibau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, baik itu YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Puji Tuhan, kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung bersama kami melayani bersama di bidang imam musik. Khusus Bapak Ibu yang bisa bermain piano dan drum, worship leader dan singer. Baik pria ataupun wanita di semua umur, ayo bergabung bersama kami dan infonya saudara bisa menghubungi Kak Beri Syahya. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja.
kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik dan konten creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami dan kami himbau saudara untuk juga mengikuti KUL. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Saudara, puji Tuhan, pengumuman tambahan kali ini sangat luar biasa. LPG Ministry kembali mengadakan ibadah sore. Sekali lagi saya ulangi, LPG Ministry kembali mengadakan ibadah sore yang akan diadakan di bulan Maret 2024. Pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center LPG Ministry atau Bapak Beri Siahaya. Demikian pengumuman minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless. Baik, Bapak Ibu Saudara, sedikit ralat dari pengumuman tambahan tadi bahwa ibadah sore yang akan dilaksanakan bulan depan itu dimulai pukul 4:30 sore. Jadi bukan jam 5 sore, jadi akan dimulai 4:30 sore dan akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2024. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kerabat atau keluarga yang belum bisa berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah pagi atau siang, boleh diinformasikan atau diajak untuk mengikuti ibadah sore di tempat ini bersama-sama. Dan juga untuk pengerja di tempat ini diingatkan sesuai dengan arahan gembala kita Bapak Roy bahwa setelah ibadah ini kita akan ada pelatihan pengerja. Jadi jangan pulang dulu, kita akan sama-sama mengikuti pelatihan. Baik, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
aku. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, seperti tadi diumumkan mulai minggu pertama di bulan Maret, kita akan menjadikan 3 kali ibadah di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan sama Tuhan. Saudara-saudara yang rindu juga untuk melayani, bisa bersama-sama di tim Ibadah Raya 3, bisa menghubungi Pak Berry nanti. Ya, ketika juga ada saudara yang nggak sempat ibadah jam 8 atau jam 10 siang, bisa datang di ibadah yang ketiga jam 16.30 ya di tempat ini. Jadi saudara semua dipenuhi segala jam ke ibadahnya ya. Untuk itu juga teman-teman pengerja nanti hari ini jam 12 kita akan ada pelatihan sedikit untuk penata layanan di pengerja. Jadi seluruh tim pengerja ibadah jam 8, jam 10 dan yang baru nanti jam yang 16.30 akan ada pelatihan singkat untuk penata layanan pengerja ibadah raya di tempat ini jam 12 setelah selesai ibadah. Demikian pengumuman buat kita semua, kita akan berdoa. Bapak terima kasih untuk siang ini, kami bersyukur kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman itulah menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan setiap kami. Yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan-Mu, Bapak Pendeta Jupri Tuhan pakai menjadi berkat kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa sama-sama di tempat ini untuk hamba-Mu, berkati terus hamba-Mu bersama istri dan anak-anak di dalam keluarga besar hamba-Mu, dalam pelayanan penggembalaan yang Tuhan percayakan, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan berikan. Biarlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang ini. Kami boleh memberikan yang terbaik dari setiap hati kami melalui persembahan kami. Kami berdoa berkat setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah sepanjang hari-hari hidup kami ke depan, kami terus mengalami Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, keluarga besar kami diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tinggal tempat ini kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Engkau ya Bapak. Biarlah saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Thank you. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib dan